Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Kemarin sudah kita bahas mengenai sejarah kebudayaan Islam. Yang selanjutnya adalah masa Nabi Muhammad SAW di Makkah, begitu. Dan sekarang Nabi Muhammad SAW pindah atau hijrah ke Madinah. Teman-teman mahasiswa, sejarah kebudayaan Islam pada masa Nabi Muhammad SAW setelah dilalui atau setelah dilakukan perjanjian Aqabah yang kedua, maka Nabi Muhammad SAW bersedia untuk menerima perjanjian atau menerima kesepakatan hijrah pindah ke Madinatul Munawwarah yang sebelumnya, sebelum dinamakan Madinah, kota itu bernama Yathrib, begitu. Nah, teman-teman, yang perlu kita ketahui sebelumnya adalah bagaimana kondisi masyarakat yang ada di Madinah pada waktu itu. Jadi, di sana juga sama, nanti kita akan merinci pada aspek sosial, ekonomi, politik, dan juga kepercayaan. Atau kepercayaan, sosial, ekonomi, dan politik. Maka bisa dilihat bahwa masyarakat Madinah yang ada di sana, kepercayaan atau agamanya di sana ada 3. Yang pertama adalah Yahudi, kemudian yang kedua adalah Nasrani, dan yang ketiga adalah agama pagan atau kepercayaan pagan. Kepercayaan kepada benda-benda tertentu. Jadi di sana ada 3 agama yang berada atau yang dianut oleh masyarakat Madinah pada waktu itu. Yang pertama adalah Yahudi, kemudian Nasrani, dan yang terakhir, yang ketiga adalah agama pagan. Di sana juga terdapat kabilah-kabilah yang mana kabilah tersebut menghuni atau menduduki masyarakat atau kota Madinah pada waktu itu. Yang pertama, di sana ada kabilah Yahudi, dan yang kedua ada kabilah Aus dan Khazraj. Maka teman-teman mahasiswa perlu kita ketahui bahwa kepercayaan orang-orang atau masyarakat Madinah pada waktu itu belum ada sama sekali yang mengenal Islam. Hanya sedikit orang yang datang ke Makkah, kemudian kembali ke Madinah, dan mereka kemudian memahami sedikit tentang ajaran agama Islam, walaupun agamanya masih belum agama Islam. Jadi teman-teman mahasiswa yang berbahagia, kabilah yang ada di sana itu adalah kabilah Aus dan Khazraj, kemudian kabilah Yahudi. Itu yang pertama dari segi kepercayaan, kemudian lanjut tadi yang sosial mengenai kabilah yang ada di sana. Di sana kabilah Yahudi yang paling terkenal ada kabilah Bani Nadir, kabilah Bani Qainuqa, dan kabilah Bani Quraidah. Kabilah-kabilah tersebut adalah kabilah-kabilah yang paling mendominasi masyarakat Madinah pada waktu itu. Kemudian dilanjutkan dengan perekonomian atau aspek ekonomi masyarakat Madinah pada waktu itu sangat berkembang pesat di Madinah, karena Yathrib itu adalah perbatasan, perbatasan perdagangan, perbatasan perdagangan yang ada di sana. Jadi Yathrib itu adalah perbatasan perdagangan antara Yaman dan Syria. Jadi ketika orang Yaman pergi ke Syria,
maka dia melewati Yathrib, ataupun sebaliknya. Maka dari aspek ekonomi juga bisa dibilang aspek ekonominya adalah bagus sekali. Dan yang terakhir adalah dari aspek politik, kondisi masyarakat Madinah dari aspek politik sama seperti Makkah, di sana masih berbentuk kerajaan. Maka siapa yang kuat, dialah yang menjadi pemenang. Itulah prinsip kerajaan. Dan kabilah yang pertama kali masuk ke sana itu adalah kabilah Amalikoh. Ya. Jadi kabilah Amalikoh itu pertama kali kabilah yang masuk di kota Madinah, yang mendirikan kerajaan pertama kali di kota Madinah atau di kota Yathrib. Kemudian disusul dengan kabilah Yahudi yang masuk ke sana dan menghancurkan kabilah Amalikoh. Kemudian disusul lagi oleh kabilah Aus dan Khazraj. Jadi di sana memang banyak sekali kabilah, tapi sepengetahuan dari apa yang saya baca, setelah kaum atau kabilah Yahudi masuk di kota Madinah atau di kota Yathrib pada waktu itu, tidak ada Bani atau kabilah Amalikoh yang masih tersisa di sana. Jadi di sana sudah ditumpas semua oleh kabilah Yahudi. Kemudian ada sedikit peperangan karena kaum Nasrani tidak suka apabila kaum Yahudi itu mendominasi masyarakat atau kota Madinah pada waktu itu. Tetapi kaum Nasrani juga sadar bahwa pasukannya masih sangat sedikit sekali, maka dia meminta kabilah Aus dan kabilah Khazraj untuk membantu mereka menyerang Yahudi yang ada di kota Makkah pada waktu itu. Di kota Madinah pada waktu itu. Maka Yahudi ditumpas oleh Aus dan Khazraj. Di sana berpenghuni kaum Nasrani dan juga Aus serta Khazraj. Tetapi lambat laun setelah adanya sebuah provokasi, maka kaum Yahudi menyerang lagi kaum Aus dan Khazraj, dan akhirnya kaum Yahudi mendominasi lagi kota Madinah pada waktu itu. Oke, teman-teman mahasiswa, kondisi masyarakat Madinah dari aspek politik selanjutnya itu memang kaum Yahudi adalah kaum yang monotheism. Ya, dia memiliki satu Tuhan. Tetapi kaum Aus dan Khazraj ini, mereka menyembah berhala, memiliki banyak sekali Tuhan. Dan kaum Aus dan Khazraj ini sesekali mereka pergi ke Makkah untuk menyembah berhala-berhala yang ada di Makkah. Maka sisi politik yang bisa kita dapatkan dari kaum Yahudi dan juga kaum Aus dan Khazraj ini lebih sedikit, ya, bisa ditarik kaum Aus dan Khazraj ini untuk masuk ke dalam agama Islam. Karena apa? Karena mereka sering berkomunikasi dengan kaum Yahudi, yang mana semua ajaran yang diajarkan di sana itu sedikit bisa diambil untuk mereka masuk ke dalam agama Islam. Apalagi mereka waktu pergi ke Makkah, ada perkataan atau ada ajaran di sana dari kaum Yahudi yang mengatakan bahwa nanti bakal ada atau datang nabi yang terakhir yang membawa atau menyempurnakan ajaran-ajaran sebelumnya. Dan kaum Aus dan Khazraj ini lebih percaya kepada ajaran tersebut karena mereka memang satu aspek sering berkomunikasi dengan kaum Yahudi di Madinah, dan mereka aspek kedua adalah mereka sering datang ke kota Makkah. Oke,
Teman-teman mahasiswa, kita akan lanjut kepada sub yang kedua, yakni hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Masyarakat Madinah pada waktu itu sudah mengira kalau Nabi Muhammad SAW itu akan pindah ke sana. Maka dilaporkan dari pemimpin atau pimpinan kota Madinah untuk melaporkan ke Makkah bahwa Nabi Muhammad SAW akan pindah ke Madinah. Nah, bagaimana reaksi kaum Quraisy yang ada di Makkah pada waktu itu melihat reaksi atau melihat perpindahan hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah? Kaum Quraisy membiarkannya. Pertama kali membiarkannya. Tapi kemudian ada sedikit provokasi dari pimpinan-pimpinan yang ada di Madinah bahwa nanti ketika kekuatan umat Islam yang ada di Madinah kuat, maka nanti bisa menghancurkan kota Makkah. Dan akhirnya kaum Quraisy pada waktu itu ingin menangkap Nabi, memenjarakan Nabi, dan juga ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Kemudian memang Madinah itu adalah kakeknya Nabi Muhammad SAW tinggal di sana, dan juga Madinah itu adalah tempat yang paling dekat dari kota Makkah. Kemudian Nabi Muhammad SAW pindah atau hijrah ke Madinah bersama Sayyidina Ali. Dikisahkan di sana bahwa Nabi Muhammad SAW ketika mau pindah atau mau hijrah pergi ke Madinah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu menggantikan tidurnya Nabi Muhammad SAW yang berada di rumahnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada waktu itu kaum Quraisy pergi ke rumahnya Nabi Muhammad untuk memenjarakan dan membunuh Nabi Muhammad SAW. Tetapi yang ada di rumah Nabi Muhammad SAW tersebut bukan Nabi Muhammad, tidak ada di sana. Tetapi ketika dibuka, di situ ada orang yang tidur dan berselimut. Dibukalah dia, ternyata bukan Nabi Muhammad SAW. Ternyata itu adalah Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ditanyalah Sayyidina Ali, apakah kamu tahu Nabi Muhammad SAW? Dan ini triknya Sayyidina Ali. Dikisahkan di sana bahwa Sayyidina Ali berpindah dari tempat tidurnya begini, kemudian dia mengatakan, semenjak saya di sini, saya tidak melihat Nabi Muhammad SAW. Nah, itu triknya Sayyidina Ali. Padahal Sayyidina Ali sudah melihat Nabi Muhammad ketika waktu di sini tadi. Pergi kemana? Pergi ke kota Madinah. Tapi Sayyidina Ali berpindah ke sini. Semenjak saya di sini, saya tidak melihat Nabi Muhammad SAW. Begitu hebatnya Sayyidina Ali. Maka Nabi Muhammad langsung terus melanjutkan perjalanan, dan kaum Quraisy oleh pimpinannya disuruh untuk kejar Nabi Muhammad SAW sampai kau temukan dia. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersinggah atau istirahat di Gua Thur selama 3 hari di sana. Setelah tinggal di Gua Thur, kemudian Nabi Muhammad melanjutkan perjalanannya untuk pergi atau hijrah ke kota Madinah. Selanjutnya adalah pola dakwah Nabi Muhammad SAW ketika berada di Madinah. Nabi Muhammad tidak langsung di sana cukup datang jeluk begitu di Madinah, langsung menyampaikan, ayo masuk Islam, kalau nggak masuk Islam gini. Tidak. Tapi Nabi Muhammad ketika masuk di Madinah pertama kali, beliau sangat menghormati orang yang ada atau masyarakat Madinah pada waktu itu.
Beliau di sana membangun masjid, mempersatukan antara kaum Ansor dan juga Muhajirin, membangun perekonomian yang ada di sana. Kelemah lembutan Nabi Muhammad ketika berdakwah tetap disampaikan, dan tidak pernah sekali Nabi Muhammad untuk mengusir orang-orang yang ada di Madinah pada waktu itu yang tidak ikut dengan apa yang telah didakwahkan atau diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak pernah diusir. Maka kalau pada saat ini, pada waktu sekarang, ada yang berdakwah kok tidak mau mengikuti ajaran saya, maka keluar, diusir dari lokasi ia berada, maka itu tidak tepat. Karena Nabi Muhammad SAW tidak seperti itu dalam mengajarkan berdakwah. Pertama kali ketika beliau masuk di kota Madinah, tapi beliau mempunyai sebuah strategi, punya sedikit strategi untuk membuat hal yang seperti itu. Bagaimana caranya? Beliau membuat undang-undang atau yang dinamakan dengan Piagam Madinah. Pada waktu itu kaum Yahudi kewalahan untuk ikut setuju dengan undang-undang atau Piagam Madinah tersebut. Tapi akhirnya semua masyarakat yang ada di Madinah atau di Yathrib pada waktu itu menyetujui undang-undang tersebut. Dan barang siapa yang tidak menyetujui atau ada sedikit kaum yang tidak menyetujui undang-undang tersebut, akhirnya mereka dikucilkan dan terusir sendiri dari kota Madinah. Sungguh sangat cantik sekali ya, sangat mulus sekali dakwah Nabi Muhammad SAW ketika beliau masuk atau hijrah di kota Madinah pada waktu itu. Kemudian yang terakhir adalah perkembangan Islam yang ada di Madinah. Semua masyarakat mayoritas adalah masyarakat Muslim. Maka di sini terjadi kemarahan yang sangat besar kaum Quraisy yang ada di kota Makkah pada waktu itu. Mengapa Madinah bisa sebesar itu umat Muslim yang ada di sana, atau umat-umat yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau toh dulu Nabi Muhammad itu sudah saya penjarakan, sudah saya bunuh, maka tidak akan ada lagi kerajaannya Nabi Muhammad ini yang berada di Madinah. Tetapi semua itu terjadi. Kerajaan sudah semakin besar, maka kaum Quraisy yang berada di Makkah marah besar pada waktu itu. Akhirnya pada saat Nabi Muhammad sudah melakukan dakwah secara besar-besaran di Madinah, masyarakat sudah totalitas untuk mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW di Madinah, terjadilah perang antara kaum Quraisy dengan pasukan Nabi Muhammad SAW yang diawali dengan perang Badar dan dilanjutkan dengan perang-perang selanjutnya, sehingga di sana akan berakhir nanti dengan perjanjian Hudaybiyah. Kemudian ada pelanggaran atau ada ingkar janji terhadap perjanjian Hudaybiyah tersebut, maka terjadilah Fathu Makkah, pembukaan kota Makkah. Nabi Muhammad SAW pergi lagi atau lanjut atau masuk lagi ke kota Makkah untuk membuka atau untuk mengajarkan ajaran Nabi Muhammad SAW yang ada atau berada di kota Makkah. Kemudian Nabi Muhammad SAW melakukan, terakhir Nabi Muhammad SAW sudah mengajarkan masyarakat-masyarakat yang ada di Makkah sana, dan Nabi Muhammad melakukan haji yang terakhir atau dinamakan dengan Haji Wada. Nabi Muhammad SAW pulang ke Madinah dan Nabi Muhammad SAW wafat di kota Madinatul Munawwarah yang berada di rumahnya Nabi Muhammad sendiri. Oke, teman-teman mahasiswa, kita akan lanjut pada sesi berikutnya, yakni sejarah kebudayaan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Jadi nanti setelah Nabi wafat, siapa yang akan memimpin? Maka ini nanti kita akan berkutat pada sejarah kebudayaan Islam pada masa
Khulafaur Rasyidin. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap sehat, tetap semangat untuk belajar. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.